Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma sorting yaitu bubble sort. Bersama saya, Sajidah Ulfa, mahasiswa Sistem Informasi Unira Malang, semester 3 dengan NIM 22572011008. Langsung saja kita menuju ke pemahaman logika sorting. Sorting atau pengurutan data dalam struktur data sangat penting baik untuk data yang bertipe data numerik maupun karakter. Pengurutan data dapat dilakukan secara ascending atau naik maupun descending atau turun. Sedangkan pengurutan data tersendiri adalah proses menyusun kembali data yang acak menjadi susunan yang teratur menurut aturan tertentu. Dalam bahasa, sorting berarti pengurutan, sedangkan sorted artinya terurut menurut kaidah atau aturan tertentu. Sedangkan data pada umumnya disajikan dalam bentuk sorted. Contoh penerapan sorting dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, data mahasiswa. Bayangkan ketika data mahasiswa tidak terurut, maka akan sulit untuk mengklasifikasikan data, mencari data mahasiswa sesuai kriteria tertentu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata-kata dalam kamus. Ketika kita mencari kata-kata dalam kamus, pasti mereka terurut sesuai abjad mereka mulai A sampai Z. Ketika mereka tidak terurut, kita akan susah untuk mencarinya, karena banyaknya kosakata dalam kamus. Yang ketiga, file-file di dalam sebuah directory. Yang keempat, indeks sebuah buku. Yang kelima, data mutasi rekening tabungan, dan lain sebagainya. Banyak sekali, bayangkan jika data-data tersebut tidak terurut, pasti akan sangat merepotkan. Selanjutnya, kita akan mengenal tujuan dan macam-macam dari algoritma sorting tersendiri. Pada tujuannya, algoritma sorting bisa memudahkan dalam membaca data, memudahkan dalam menemukan data, penyajian data yang lebih teratur, dan lain sebagainya. Adapun berbagai macam algoritma sorting. Yang pertama, action sort, insertion sort, quick sort, binary insertion sort, selection sort, bubble sort, cell sort, dan masih banyak lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mengenai algoritma sorting yakni bubble sort. Bubble sort atau metode gelembung, bisa juga dibahasakan metode gelembung, adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen-elemen yang berdekatan secara berulang-ulang jika urutannya salah. Algoritma ini tidak cocok untuk kumpulan data yang besar karena rata-rata dan kompleksitasnya waktu terburuknya cukup tinggi. Jadi algoritma bubble sort ini merupakan algoritma yang paling sederhana di antara algoritma sorting lainnya, yaitu dengan caranya yaitu menukar elemen-elemen yang berdekatan secara berulang. Di sini saya menunjukkan untuk contoh visualisasi dari algoritma bubble sort. Kita lihat di sini. Ya, ini dia contoh penerapan algoritma bubble sort. Kita running. Nah, dalam visualisasi di sini ada beberapa data angka yang tidak terurut menurut ascending maupun descending, menurut angka terbesar atau terkecil. Di sini pada indeks ke 0. Jadi dalam algoritma sorting ini untuk indeks pertama itu disebut juga dengan indeks ke 0. Di indeks ke 0 yaitu 450. Sedangkan indeks pertama, indeks ke 1 yaitu 914. Di sini untuk angkanya tidak terurut. Lalu, bagaimana algoritma bubble sort mengurutkan data-data yang acak ini? Dia akan mengurutkan terlebih dahulu. Step pertama, dia akan mengeksekusi dari indeks ke 0 dan indeks pertama, mereka akan dieksekusi mana sih yang lebih besar, mana sih yang lebih kecil. Sehingga
ternyata ini lebih kecil daripada indeks ke-0 lebih kecil daripada indeks pertama, sehingga dia tetap di posisinya. Lalu indeks pertama dan indeks kedua dicari, mana yang lebih kecil dia akan ditaruh di depan. Ternyata indeks kedua. Begitu juga seterusnya. Jika sudah sampai di pojok, dia akan kembali menghitung dari depan. Kembali mengeksekusi dari depan. Begitu juga seterusnya, hingga pada akhirnya dia akan terurut setelah berulang-ulang kali, menjadi dari kecil ke besar. Jadi seperti itu untuk visualisasi dari algoritma bubble sort ini. Di sini saya memiliki contoh coding untuk penerapan bubble sort pada PHP, dengan bahasa PHP. Di sini kita menggunakan bubble sort, pengaplikasian bubble sort pada NIM mahasiswa sistem informasi. Jadi pada program ini kita akan mengurutkan NIM mahasiswa mulai dari NIM kan itu untuk tanda pengenal bahwa dia pertama mendaftar atau bagaimana. Jadi dia akan terurut. Di sini ada 22 dengan akhiran 03, akhiran 07, akhiran 02. Di sini mereka masih belum terurut. Sekarang coba kita running ya. Oke, ini. Nah, jadi pada pengaplikasiannya setelah di running, dia akan terurut pada indeks ke-0, yaitu dengan NIM 21002. Indeks ke-1 21007. Itu kan mereka dari angka yang angkatan 21, angkatan 21 didahulukan, angkatan 21 dengan akhiran NIM 2, angkatan 21 dengan akhiran NIM 07, lalu lanjut ke angkatan 22 dengan akhiran NIM 1, 2, 3, 5, dan 7. Jadi seperti itu untuk pengaplikasian bubble sort. Sekian dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng. Dadah!